Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Dewan Juri dan Panitia yang terhormat, serta audiensi yang saya banggakan. Saya Regina Mutiara. Dan saya Jessica Christina, dan kami pada hari ini akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Implementasi Skema Kerja Jarak Jauh sebagai Model Kerja Utama bagi Pekerja Kantoran Pasca Pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan daftar isi yang akan kami paparkan lebih lanjut dalam presentasi ini. Next. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kasus COVID-19 pertama dinyatakan di negeri tirai bambu yang merebak ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Di Indonesia, mengacu pada data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kini terdapat 1.600.000 total kasus yang terhitung sejak awal masa pandemi. Tak hanya melumpuhkan kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada aktivitas perkantoran. Himbauan kerja di rumah pertama kali diserukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai reaksi terhadap jumlah kasus COVID-19 yang mencapai angka 117. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun merespon dengan menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 tahun 2020 yang menegaskan bahwa pekerja harus bekerja di rumah kecuali yang berkepentingan. Pola bekerja jarak jauh memang sudah dikenal sejak tahun 1970. Mengacu pada peristiwa tersebut, yang dilanjutkan ke dalam skema kerja dari rumah dan diikuti evolusi teknologi, maka skema kerja jarak jauh pun dipercaya akan dapat diterapkan di masa depan. Para peneliti dalam survei Enterprise Technology Research juga mengemukakan bahwa terdapat peningkatan kemungkinan persentase bekerja jarak jauh di tahun 2021, dari 16,4% menjadi 34,4%. Selain itu, Mark Zuckerberg, salah satu pengusaha teknologi terkemuka, memprediksi bahwa dalam 5 tahun mendatang, sebagian besar dari pegawainya akan bekerja dari jarak jauh. Urgensi esai ini adalah pentingnya mempersiapkan masyarakat dan langkah-langkah terbaik yang harus diambil sedini mungkin dalam menjajaki fase bekerja jarak jauh. Adapun 3 tujuan yang hendak kami capai melalui presentasi ini. Yang pertama, meyakinkan audiensi bahwa skema kerja jarak jauh akan menjadi model kerja utama. Yang kedua, mempersiapkan perusahaan dan pemerintah. Dan yang terakhir, menyadarkan peran penting teknologi dalam skema kerja jarak jauh. Kami membatasi lingkup pembahasan esai kami hanya pada sektor pekerja kantoran yang didefinisikan sebagai pekerjaan profesional, manajerial, atau administratif yang dilakukan di kantor atau pengaturan administrasi lainnya. Berdasarkan real-time survey yang dilakukan oleh Big and Blanden, kami menemukan persentase bekerja dari rumah setiap hari 2.000 responden Amerika Serikat pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ditampilkan di sini, industri yang dikaitkan dengan pekerjaan kantoran menunjukkan persentase bekerja dari rumah setiap hari yang tinggi. Kami mengidentifikasi dua macam kendala dalam penerapan skema kerja jarak jauh bagi pekerja kantoran, yaitu ketidaksiapan secara teknis dan mental pekerja. Secara teknis, terdapat gangguan pada jaringan komunikasi. Masalahnya, menurut Hootsuite, kecepatan koneksi internet Indonesia berada di peringkat 43 dari 45 negara. Selain itu, sarana dan prasarana juga kurang memadai. Dari segi mental pekerja, terdapat kesulitan fokus dalam menuntaskan pekerjaan dan keletihan mental akibat tidak adanya batasan waktu dalam bekerja. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kami merumuskan solusi berlapis dalam menghadapi kendala dari skema kerja jarak jauh bagi perusahaan. Yang pertama, pemberian kompensasi kepada pegawai berupa kuota internet dan pulsa sebagai penunjang aktivitas kantor. Yang kedua, pembatasan jam kerja. Hal ini ditujukan agar menghindari stres berlebih bagi seluruh pihak. Dan yang terakhir, membangun sistem pengawasan yang komprehensif. Hal ini dapat dibangun dengan dua cara. Yang pertama, sistem absensi rutin, dan yang kedua, peningkatan frekuensi komunikasi. Kedua hal ini ditujukan agar meningkatkan kedisiplinan dan mempererat hubungan. Selain perusahaan, negara juga punya peran penting dalam penerapan skema kerja jarak jauh. Untuk menghadapi beberapa kendala, maka kami menawarkan 3 solusi. Yang pertama, pengawasan terhadap alokasi dana. Hal ini ditujukan agar ada kesetaraan dalam akselerasi teknologi yang dikoordinir oleh Menteri Dirjen Perimbangan Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Desa itu sendiri. Yang kedua, adanya penetapan standar kualitas pelayanan dan pengaturan yang mengukur kualitas layanan jaringan. Hal ini tidak hanya ditujukan sebagai evaluasi, namun sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Pak Ahmad Ramli, bahwa kita perlu ada regulasi untuk mengatur infrastruktur sharing, frekuensi sharing, dan juga dana lock switch off. Infrastruktur sharing dan juga frekuensi sharing ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan jaringan dan juga meningkatkan efisiensi biaya. Sedangkan dana analog switch off bertujuan untuk menghentikan penyiaran televisi analog untuk beralih ke siaran TV digital. Ketiga hal ini ditujukan untuk mengupayakan adanya keseimbangan antara jumlah internet yang besar dan frekuensi yang terbatas. Dan yang terakhir, pemerintah perlu mengedukasi sumber daya manusia dengan adanya pelatihan yang mengasah kemampuan terkait teknologi. Namun tak hanya menerima ilmu, partisipan juga harus menghasilkan gagasan produk teknologi baru yang dapat menunjang perekonomian Indonesia.
Kami menemukan adanya 3 batasan teknologi dalam menerapkan skema kerja jarak jauh dan juga solusi untuk setiap batasan. Batasan pertama adalah kecepatan koneksi internet Indonesia yang masih kurang. Solusinya adalah penjaminan alokasi era PBN ICT 2021 demi aksesibilitas internet yang merata. Selain itu, perangkat lama juga perlu diperbarui mengingat internet yang lebih cepat membutuhkan perangkat yang kompatibel. Batasan kedua adalah kesulitan perusahaan mengawasi dan mengatur produktivitas dan performa pekerja. Inovasi teknologi dalam wujud otomatisasi administratif dapat menjadi solusi bagi batasan ini. Misalnya, aplikasi seperti Timely dan Dewo dapat membantu perusahaan untuk memantau performa pekerjanya dan juga mengatur jadwal pertemuan sepenuhnya dari jarak jauh. Batasan ketiga adalah kehadiran sosial yang sulit dirasakan saat bekerja jarak jauh. Untuk meminimalisasi masalah ini, komunikasi hologram dapat menjadi jawabannya. Penelitian dari Universitas Nebraska Omaha menemukan bahwa presensi bersama yang dirasakan manusia ketika berkomunikasi lewat hologram jauh lebih tinggi dari pemanggilan video, dengan koefisien korelasi 0,9 dibanding 0,22. Seberapa luar biasa teknologi ini dapat menghadirkan seseorang dari jarak jauh? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Thanks for joining me on New Zealand's first 5G holographic call, Tony. Well done. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa era pandemi COVID-19 tidaklah sekedar bentuk adaptasi, melainkan transisi menuju era serba digital. Hal ini tentu memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk model kerja kantoran menjadi skema kerja jarak jauh. Tatkala demikian, skema ini memerlukan kerja kolaboratif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, sarana dan prasarana penunjang skema ini pun perlu diakselerasi. Sekian.